Bab 391. Bagaimana dia bisa memiliki buku seperti itu? Saat makan di kafetaria pada siang hari, Kenzi kebetulan bertemu dengan pria dan wanita muda bersama sopir Zan. Karena dia adalah teman sekelas di kelas, Kenzi tidak bisa menghindari mereka, jadi dia membawa makanan dan duduk di meja bersama mereka. Memanfaatkan waktu makan ini, beberapa orang dan Kenzi saling mengenal secara formal. Nama asli driver Zan adalah Zan Edi, dengan senyum hippie, sedikit gemuk dan pria generasi kedua yang kaya. Duduk di sebelah kiri Zan Edi adalah seorang pemuda berwajah putih yang juga merupakan generasi kedua kaya bernama Aji Prakoso. Dia dan keluarga Zan Edi masih saling mengenal. Namun, Aji Prakoso, generasi kedua yang kaya, tampaknya jauh lebih bergaya daripada Zan Edi. Dia mengenakan pakaian kasual Versace yang rapi, mengenakan jam tangan emas, dan memiliki temperamen yang mulia. Dia juga mengambil inisiatif untuk mengirim kartu nama kepada semua orang untuk menunjukkan bahwa dia sudah menjadi wakil presiden perusahaan keluarga. Dia datang ke sini hanya untuk pendidikan lebih lanjut, dan akan mengambil alih presiden di masa depan. Pada saat ini, seorang teman sekelas perempuan dengan bintik-bintik duduk di sebelahnya dengan lembut menyodok Kenzi dan berbisik, "Aku telah bertemu denganmu sebelumnya, namaku Mei Kalista, dan aku membeli buku darimu setahun yang lalu." Kenzi melihat lebih dekat padanya, dan sepertinya memiliki sedikit kesan bahwa teman sekelas Mei Kalista ini memang membeli buku darinya ketika dia mendirikan warung pinggir jalan. "Hehe, beli buku." Zan Edi tertarik, dan berkata dengan cepat, "Kenzi, kamu pasti di bisnis buku, kan?" "Mei Kalista, di mana etalase Kenzi dan seberapa besar pemandangannya?" Mei Kalista merasa malu untuk sementara waktu dan sulit untuk menjawab. Kenzi terus makan, dan berkata dengan ringan, "Tidak ada pemandangan besar, dan tidak ada etalase toko. Saya biasa mendirikan kios jalanan di pintu masuk taman, menjual beberapa buku tua." Melihat dia mengatakannya sendiri, Mei Kalista bahkan lebih malu, wajahnya memerah. Zan Edi juga sedikit malu, jadi dia tertawa dua kali dan berhenti berbicara. Tapi Aji Prakoso dan teman sekelas perempuan lain yang lebih mewah Lira Sisil memiliki ekspresi yang berbeda. Lira Sisil melirik Kenzi beberapa kali lagi, dan awalnya berpikir bahwa Kenzi cukup maskulin, tetapi pada saat ini, mata aprikot yang menawan telah kehilangan minat, dan hanya ada dua tatapan penghinaan yang tidak dapat disembunyikan. Aji Prakoso bahkan lebih langsung. Dengan senyum yang mulia, dia menepuk bahu Kenzi. "Kenzi, sepertinya kamu perlu dihibur." Semua orang tahu apa artinya menghibur. Itu tidak lebih dari perasaan bahwa Kenzi tidak memiliki uang atau status, bahwa dia berantakan, dan dia berpura-pura ramah dan berpura-pura bergaul di depan semua orang. Kenzi tidak peduli tentang ini, apakah itu Lira Sisil atau Aji Prakoso, mereka semua adalah karakter kecil di dunia biasa. Ada terlalu banyak karakter seperti itu, dan dia tidak akan memasukkannya ke dalam hatinya, dan dia tidak peduli dengan sikap mereka. Di sisi lain, Mei Kalista, teman sekelas perempuan, pada Kenzi memiliki dua tatapan niat baik. Dan Zan Edi, generasi kedua kaya yang suka bercanda, kesan Kenzi tentang dia tidak buruk. Setelah makan siang, Aji Prakoso dan Lira Sisil berhenti menatap Kenzi, dan hanya fokus mengobrol satu sama lain. Mei Kalista sangat malu dan diam-diam meminta maaf kepada Kenzi. Dan supir Zan Edi memberi Kenzi sebatang rokok yang bagus sambil tersenyum. Setelah makan di kafetaria, Kenzi kembali ke asrama, dan kebetulan bertemu Lilia Ruby, yang juga membawa mangkuk dan sumpit dan datang dari koridor. Asrama tempat keduanya tinggal berdekatan satu sama lain, dan sulit bagi Kenzi untuk menghindarinya. Kenzi ingin menyapanya, tetapi Lilia Ruby sepertinya mengabaikannya, dan hanya berkata, "Jam 2 siang, jangan terlambat." Kemudian dia lewat tepat di depan mata Kenzi dan memasuki pintu sebelah tanpa melihat ke samping. Di dalam ruangan, hanya sedikit aroma harum tubuh wanita yang tersisa. Terlepas dari senyum masam, Kenzi pada dasarnya tidak memiliki ekspresi lain. Di sore hari, Kenzi bolos kelas sesuai dengan rencana semula. Dia pergi ke perkuliahan bahasa asing terdekat sebelum jam 2 dan duduk di ruang kelas yang mengajarkan kursus dasar bahasa Jepang. Dia datang lebih awal, dan tempat duduk yang dia duduki tidak buruk. Dia sedikit ke depan di tengah dan bisa mendengar ceramah dosen dengan jelas.
Dosen yang memberi kuliah adalah seorang profesor tua. Beberapa menit setelah dia masuk untuk memberikan kuliah, di luar kelas, masih ada sekelompok pria dan wanita yang datang satu demi satu. Beberapa bahkan memakai earphone Walkman, seolah-olah mereka sedang berbelanja. Jelas mengambil kelas di sini hanyalah sebuah rutinitas yang lewat. Kenzi tidak memperhatikan ini. Prioritas utama adalah menguasai bahasa asing ini sesegera mungkin. Dia mendengarkan dengan seksama ceramah dosen, dan menundukkan kepalanya dari waktu ke waktu untuk mencatat. Dia tidak mau membuang waktu berharga di tempat lain. Sepanjang sore, Kenzi pergi ke 2 kelas dan belajar sedikit pengetahuan dasar tentang bahasa Jepang dan tata bahasanya. Kemampuannya untuk belajar dan memahami bisa dikatakan cukup kuat. Pengetahuan seperti tata bahasa dapat dipahami selama dosen mengucapkannya sekali. Dia juga dapat mengingat kata-kata Jepang yang sangat membingungkan itu, tetapi lalat dalam salep adalah bahasa Jepang. Pengucapan, meskipun ingatan dan kemampuan pemahamannya sangat kuat, selalu ada masalah dengan pengucapan. Dia tahu bahwa pengucapan itu tidak mendesak. Hanya dengan menghabiskan lebih banyak waktu dan berlatih keras dia dapat mengembangkan percakapan bahasa yang baik. Alangkah baiknya jika dia bisa memiliki mahasiswa yang mahir berbahasa Jepang sering menemaninya dalam percakapan, itu menurutnya. Lilia Ruby datang ke kelas pelatihan tepat waktu pada pukul 2 siang. Di antara kelas, dia memanggil para mahasiswa seperti biasa, tetapi ketika nama Kenzi dibacakan, tidak ada seorang pun di kelas yang menjawab. Dia curiga bahwa ini tidak benar. Dia telah dengan jelas menekankan kepada Kenzi bahwa dia tidak akan menyetujui cuti, dan dia harus menghadiri kelas pada pukul 2. Setelah memindai ruang kelas 2 kali dengan matanya yang indah, dia akhirnya memutuskan bahwa Kenzi benar-benar tidak ada di kelas dan 100% bolos kelas. Lilia Ruby diam-diam merasa marah, Kenzi benar-benar keterlaluan. Dia berbaik hati membantunya memasuki kelas pelatihan ini, dan dia menyesuaikan asrama yang nyaman untuk fakultas dan staf, sehingga dia dapat berkonsentrasi pada studinya dan mendapatkan sertifikat dengan lancar, tetapi dia memperlakukan semua ini sebagai permainan anak-anak. Itu adalah omong kosong. Setelah kelas, beberapa mahasiswa laki-laki ingin menemukan cara untuk menjerat Lilia Ruby seperti yang mereka lakukan di pagi hari, tetapi ketika mereka melihat wajah dosen Ruby cemberut dan dingin, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang buruk, mereka mundur di tengah jalan dan tidak melangkah lebih jauh. Meninggalkan ruang kelas, Lilia Ruby datang ke asrama Kenzi dan mengetuk pintu, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Lilia Ruby memperkirakan bahwa Kenzi mungkin pergi bermain di suatu tempat, jadi dia membuka pintu asrama dengan kunci cadangan di tangannya. Lilia Ruby melihat ke dalam asrama, seperti ketika dia menyerahkan asrama kepada Kenzi kemarin, dan pada dasarnya masih seperti itu sekarang, kecuali ada selimut di tempat tidur, sebuah kotak di sebelah tempat tidur, dan beberapa buku lagi di atas meja. Selain itu, pada dasarnya tidak ada bedanya. Lilia Ruby berjalan ke meja dan mengambil buku-buku di atas meja. Buku-buku ini adalah buku pelajaran yang diberikan di kelas pelatihan. Mereka jelas dibuang ke sini oleh Kenzi dan diabaikan. Namun, mata indah Lilia Ruby melirik dan melihat bahwa selain buku teks ini, ada buku terbuka di atas meja, dan halaman yang terbuka ditandai dengan goresan merah di bawah kata-kata. Hal ini jelas menunjukkan bahwa orang-orang yang membaca buku tersebut sangat tertarik dengan buku ini, dan seolah-olah memahami ilmu yang ada di dalam buku tersebut dengan sepenuh hati. Lilia Ruby dapat melihat bahwa ini adalah buku referensi untuk belajar bahasa Jepang mandiri, mirip dengan kamus tata bahasa. Dia mengambil buku di tangannya, membalik halaman, dan menemukan bahwa ada banyak goresan merah dan karakter merah yang ditinggalkan oleh pembaca. Lilia Ruby tidak bisa tidak bertanya-tanya, Kenzi adalah pria yang tidak suka belajar, apa yang terjadi di mejanya? Akankah ada buku seperti itu? Bab 392. Sikap apa? Dosen Ruby. Tepat ketika Lilia Ruby diam-diam terkejut, Kenzi datang ke sisinya seperti hantu. Lilia Ruby sangat ketakutan sehingga tubuhnya yang lembut bergetar, dan buku referensi di tangannya jatuh di atas meja. Faktanya, ketika Lilia Ruby datang ke sini untuk mencari Kenzi, Kenzi berada di asrama. Kenzi awalnya berencana menggunakan waktu setelah kelas untuk meninjau pengetahuan yang dia dengar di kelas di sore hari, tetapi dia kebetulan melihat di luar jendela, Lilia Ruby dengan wajah cemberut, buru-buru datang dari kejauhan. Dia tahu betul, Lilia Ruby pasti akan datang ke asrama untuk bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia bolos kelas di sore hari, jadi dia mengambil langkah di depan Lilia Ruby, meninggalkan asrama, dan pergi ke taman kecil di luar untuk menghindarinya. Asrama tempat Kenzi dan Lilia Ruby tinggal keduanya berada di lantai pertama.
Beberapa langkah keluar adalah taman kecil gedung asrama. Kenzi bersembunyi di taman kecil dan melihat Lilia Ruby mengetuk pintu. Tapi dia tidak menyangka Lilia Ruby memiliki kunci cadangan asramanya di tangannya dan membuka pintu rumahnya tanpa izin. Kenzi tidak bisa menahan napas ketika dia melihatnya memasuki asramanya secara pribadi, jadi dia harus muncul. Bagaimanapun, asrama adalah tempat pribadi, dan Kenzi tidak ingin dia mencari-cari di asramanya. Kenzi, kemana kamu pergi di sore hari? Mengapa kamu tidak pergi ke kelas? Lilia Ruby mendapatkan kembali ketenangannya setelah sempat ketakutan. Dia menatap Kenzi dengan dingin, dengan nada yang sangat tidak ramah. Seperti yang saya katakan, ada beberapa masalah pribadi yang perlu ditangani. Anda tidak izinkan saya untuk mengambil cuti, saya hanya dapat bolos kelas. Kenzi tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, bolos kelas adalah bolos dan tidak ada banyak alasan untuk membicarakannya. Meski bolos untuk belajar, pelajarannya berbeda dengan pelajaran ini, kalaupun dijelaskan tidak ada gunanya, yang seharusnya marah tetap saja marah. Kenzi, sikapmu terhadap belajar benar-benar mengerikan. Jika Aurora Bliss tahu bahwa dia bekerja sangat keras untuk memintaku membantumu masuk ke kampus, tetapi sebagai imbalan atas sikap acuh tak acuhmu terhadap belajar, dia pasti akan sedih, kecewa, dia pasti akan menangis. Lilia Ruby mengintensifkan nada suaranya tanpa terlihat, dan ingin menggunakan hubungan Aurora Bliss dengannya sebagai beban emosional untuk menyentuh hati Kenzi dan memaksanya untuk mengubah sikapnya terhadap pembelajaran. Tetapi Kenzi tidak mengatakan sepatah kata pun setelah mendengarnya, tidak ada perubahan dalam ekspresinya, dan dia tidak memiliki sentuhan spiritual, dia hanya membiarkan Lilia Ruby berkhotbah di depannya. Lilia Ruby melihat ekspresi acuh tak acuh di matanya, dan diperkirakan tidak ada gunanya mengatakan terlalu banyak, jadi dia berkata dengan nada memerintah, besok, kamu harus berada di kelas besok. Jika kamu terus bolos kelas besok, saya akan langsung memotong kredit Anda. Jika Anda kehilangan kualifikasi untuk ujian pada akhirnya, jangan salahkan saya karena tidak bersimpati. Kenzi tetap diam dan bersenandung. Dia masih akan melarikan diri ketika waktunya bolos kelas. Tidak ada yang lebih penting daripada pergi ke Tokyo untuk mendapatkan penawarnya. Dibandingkan dengan masalah ini, yang lainnya adalah awan, apalagi tentang mengurangi kreditnya. Dia menanyakan semua yang harus ditanyakan, dan mengatakan semua yang harus dikatakan. Melihat bahwa dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, dan saya tidak tahu apakah dia telah mendengarkan hatinya, Lilia Ruby menatapnya dengan kesal, tidak tahu bagaimana caranya berbicara tentang dia. Pada saat ini, dia mengambil buku referensi yang jatuh di atas meja, dan berkata dengan dingin, buku siapa ini, dan dari mana asalnya? Lilia Ruby tidak berpikir Kenzi dapat memahami buku referensi Jepang semacam ini. Dia juga tidak berpikir bahwa ada buku referensi ini di kamar Kenzi untuk belajar sendiri, dan dia tidak berpikir bahwa buku referensi ini adalah milik Kenzi, karena setelah buku itu ditutup, ada Mei kecil di atas sisi buku. Jelas buku ini pemilik buku bernama Mei, bukan Kenzi. Itu milik teman sekelas Mei Kalista. Dia memintaku untuk membantunya mengambilnya saat makan siang, dan dia menyimpannya bersamaku. Kenzi tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, hanya ingin dia pergi dengan cepat. Sebenarnya, buku ini dipinjam. Mei Kalista punya niat baik, setelah mengobrol dengannya, dia berinisiatif untuk meminjamkannya buku referensi. Setelah Lilia Ruby akhirnya pergi, Kenzi menghela nafas dan menutup pintu. Dia merasa bahwa keberadaan wanita seperti Lilia Ruby selalu merepotkan. Lilia Ruby adalah dosen yang bertanggung jawab dan tinggal di sebelah. Bahkan jika dia ingin bersembunyi, akan sulit untuk melarikan diri. Diperkirakan akan membawa banyak ketidaknyamanan dan batasan di masa depan. Duduk di meja, Kenzi tidak bisa tidak berpikir, mungkin dia harus tinggal di tempat lain, seperti pergi ke asrama kolektif, mungkin tinggal di asrama kolektif lebih baik daripada tinggal di sini. Dia mengemasi bukunya dan keluar untuk memeriksa asrama kolektif kelas pelatihan. Setelah berjalan-jalan di gedung asrama, Kenzi dengan cepat menolak gagasan untuk tinggal di dalamnya. Karena gedung asrama sangat ramai, ada 4 orang yang tinggal di setiap asrama, Kenzi dengan santai melihat beberapa kamar, beberapa anak laki-laki sedang bermain komputer di dalam, beberapa orang duduk bersama minum bir, beberapa asrama bahkan lebih keterlaluan, dan pintu-pintunya penuh, masih terbuka, dan seorang pria dan seorang wanita berpelukan dan menggerogoti ruangan itu bersama-sama. Situasi buruk seperti itu jelas bukan yang diinginkan Kenzi. Setelah melihat sekeliling tanpa hasil, Kenzi harus turun ke bawah. Di pintu gedung asrama, dia kebetulan bertemu Zan Edi dan Mei Kalista, berdiri di depan gedung, seolah menunggu seseorang di sana.
Ketika dia bertemu Kenzi, Mei Kalista melangkah maju sambil tersenyum. Kenzi, kamu belum makan, ayo ikut kami dan makan malam di jalan. Mei Kalista masih merasa bersalah karena membuat Kenzi malu secara tidak sengaja pada siang hari. Ketika saya melihat Kenzi pada saat ini, saya ingin mengundangnya untuk menebusnya dengan kebaikan. Zan Edi berpikir mirip dengan Mei Kalista. Dia menyerahkan sebatang rokok yang bagus sambil tersenyum, dan kemudian berkata, saya tidak tahu nomor telepon Anda, saya tidak tahu di mana menemukan Anda, dan baru saja bertemu dengan Anda seperti ini, itu namanya takdir. Kamu tidak bisa menolak, ikutlah dengan kami. Kata-kata Zan Edi langsung tapi tidak terdengar menyinggung. Kenzi dapat melihat bahwa Zan Edi, generasi kedua yang kaya, agak licin, tapi esensinya tidak buruk. Kenzi tidak ingin berpartisipasi dalam makan malam mereka, tetapi Zan Edi terus mengundang mereka dengan hangat, dan Mei Kalista juga dengan tulus mengundangnya. Kenzi tidak ingin membuat dirinya benar-benar tidak berlawanan dengan mereka, jadi dia tetap setuju dengan mereka. Ketiganya tidak mengobrol lama, dan orang-orang yang ditunggu Zan Edi dan Mei Kalista turun dari gedung asrama, yaitu Aji Prakoso dan Lira Sisil, yang juga makan bersama mereka di siang hari. Jelas, setelah makan di kafetaria pada siang hari, orang-orang ini menjadi teman, seperti geng kecil dalam kelompok kelas. Aji Prakoso dan Lira Sisil muncul bersama. Aji Prakoso masih seperti tengah hari, mengenakan pakaian merek terkenal, mengenakan jam tangan emas, dan rambutnya disisir dengan cermat, memancarkan bau yang mulia di mana-mana, yang semuanya menunjukkan bahwa dia lebih sukses dari rekan-rekannya. Bahwa dia adalah pemuda yang luar biasa. Dan Lira Sisil berubah menjadi gaun cerah, sengaja memakai riasan tipis di wajahnya, dan rambutnya diselipkan di belakang kepalanya. Dia terlihat jauh lebih cantik daripada siang hari, terutama mata aprikotnya yang menawan, yang sepertinya keluar untuk mengatakan bahwa Lira Sisil sebenarnya cukup cantik. Hehe, begitu, Aji Prakoso bersama Lira Sisil muncul bersama, tampaknya memiliki beberapa arti. Melihat mereka berdua muncul, Zan Edi bercanda dengan Kenzi. Kenzi tidak peduli apa hubungan mereka, dia bergabung dengan Zan Edi dan Mei Kalista dan menyapa mereka. Aji Prakoso jelas tidak menyangka bahwa Kenzi juga akan berpartisipasi dalam makan malam. Meskipun dia menyatakan sambutannya, nada suaranya sangat ringan, jauh lebih tidak antusias daripada generasi kedua Zan Edi yang kaya. Lira Sisil, di sisi lain, tidak berbicara dengan Kenzi, dan ada sedikit rasa jijik dan keengganan di matanya.